Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Pertanyaannya, apakah ini bisa jadi solusi buat para gamer multiplatform? Sekarang kita akan cari tahu apakah iya atau enggak. Soalnya kalau misalnya kita sering main game handheld ya, itu bener-bener seru ya. Pengennya tuh di mana aja gitu kan bisa. Tapi seringnya ribet tuh di bagian audio. Kalau kita pakai TWS itu sering ada delay. Kadang gitu ya, langkah musuh tuh telat gitu ya. Terus kalau misalnya kita pakai headset yang ada kabelnya, sering nyangkut-nyangkut ketika dipegang di si handheldnya. Jadi ribet. Nah, ini dia salah satu jawabannya ya. Ini adalah headset terbaru dari Logitech di series 3. Headset wireless G325 Lightspeed. Kenapa namanya bukan G9 atau G Pro ya? Series ini adalah sweet spot, teman-teman. Jadi intinya Logitech di sini tuh kasih fitur yang ada di kasta tertinggi si Logitech ya, seperti Lightspeed dengan harga yang tetap affordable. Beda kalau misalkan series G9 atau G Pro-nya Logitech itu kan kelas flagship ya, fiturnya memang segudang, cuman harganya juga ya selangit gitu ya. Oke, jadi si headset ini tuh punya dua koneksi. Yang pertama ada Bluetooth, terus yang kedua ini ada dongle-nya dari bawaannya ya, dan udah support Lightspeed wireless. Jadi teknologi ini tuh meminimalisir delay atau memperkecil latensi. Jadi misalkan nih ya, kita lagi main game FPS tembak-tembakan ya, untuk dengerin langkah musuh ya supaya tidak delay ya, sehingga ini tuh bisa memprediksi kedatangan musuh tuh dari kanan atau dari kiri tuh nggak telat lah intinya gitu ya. Jadi kita tuh ketika main game nggak akan kehilangan momen-momen seperti itu. Oh ya, kalian juga bisa installkan aplikasi G-Hub ya, dan di sana kita bisa setting presetnya. Misalkan bassnya pengen lebih dominan, atau pas main game ya, ada pilihan game FPS supaya suaranya lebih fokus ke detail pergerakan gameplaynya, atau juga setting media. Ya, kalau kurang puas kita bisa setting presetnya manual juga. Oh ya, kalau misalnya kita udah hubungkan ke PC ya, misalnya ke PC, ke tablet, ke smartphone ya, via Bluetooth ini si headset ini ya. Kalau misalnya kita mau pindah-pindah ya device kita yang kita pakai tuh, kita nggak usah konekin ulang ya, tinggal disandingkan aja, ini udah langsung terkoneksi. Jadi ya simple. Sekarang kita akan bedah ya sekilas kualitas suaranya si headset ini tuh seperti apa. Di sini saya juga udah coba beberapa hari ya, dengerin musik, terus main game, pakai mode Bluetooth, bahkan pakai mode Lightspeed yang wirelessnya juga ya. Oke, pertama ya, untuk suara vokal ketika saya pakai headset ini ya, terasanya tuh agak lebih maju, lebih dekat di telinga kita ya. Apalagi suara vokalnya tuh vokal perempuan. Waduh, mantep banget ya. Terus suara-suara burung, suara angin, itu tuh terdengar terpisah, nggak ketutup frekuensi yang besar lainnya. Terus untuk urusan bass atau low end-nya, ya memang ini bukan tipe yang booming, yang jedak-jeduk gitu, bukan. Tapi karakternya tuh lebih ke controlled bass ya. Dentumannya tuh tetap ada di momen-momen yang pas. Jadi tetap ada aja gitu si bassnya tuh kerasa. Terus untuk dipakai main game ya, kualitas latensinya, bener, ini teknologi Lightspeed ini beneran kasih sensasi zero delay ya. Jadi nggak ada delay lah intinya gitu ya. Kita bisa rasain ledakan bom yang jauh, ledakan bom yang dekat gitu ya, lebih presisi di telinga. Bahkan detail pas looting atau bekas longsong peluru ketika jatuh itu kedengeran tuh renyah banget gitu. Kedengerannya nyata. Langkah musuh ketika dipakai main game itu tuh bisa terprediksi dengan baik. Nah, ini sedikit lagi mau nyampe, atau ini masih jauh. Itu tuh bener-bener nggak ada delaynya, jelas banget. Terus satu lagi ya, tuningan high-nya ini nggak piercing teman-teman. Saya tes di volume 100%, nggak menusuk ke telinga. Telinga saya nggak sakit. Kan biasanya kalau headset yang biasa ya, ketika dites 80-90%, telinga kita tuh sakit ngedengerinnya ya. Artinya G325 ini punya driver yang cukup baik. Roll up-nya tuh rapi di frekuensi atas. Aman lah ya. Sekarang kita akan lihat dari body-bodinya ya. Ini simple sih, nggak neko-neko tuh ya. Bahannya ini tuh plastik ABS, finishingnya halus. Terus bagian ear cup-nya ini tuh ada dua bantalan ya teman-teman. Jadinya cukup empuk ya, mudah-mudahan nggak cepet kempes aja ya. Setiap saya tes, saya pakai kurang lebih 4 jam ya pengujian saya. Ya memang telinga saya juga nggak kegerahan gitu ya, masih tetap ada udara masuk gitu ya. Jadi area-area sini tuh nggak keringetan. Aman lah ya dipakai main game
berlama-lama masih tetap nggak ngekang gitu ke rahang atau ke kepala tuh nggak ngekang karena si busanya lumayan cukup empuk ya. Cuman ya mudah-mudahan nanti si busanya ini nggak terlalu cepat kempes gitu ya. Sekarang kita akan lihat bagian sini ya. Nah, ini di bagian paling atas ini ada switch on off, terus di bawahnya ada tombol Bluetooth. Kita bisa tekan 3 detik sampai kedip cepat warna biru. Nah, ini untuk pairing ya. Nantinya bisa terdeteksi di smartphone kita atau di device yang lain. Kalau LED-nya putih, artinya mode light speed-nya lagi aktif. Terus di bawahnya ada volume up dan down ya. Terus di bawahnya lagi ada basic mute ya. Terus di bawahnya lagi ini ada Type C ya, ini untuk charger. Di bagian atasnya ini ada seperti ventilasi. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi suara tuh bisa terdengar di bagian luar. Ya mungkin gunanya kalau misalkan lagi ngedit ada yang dengerin di sini masih tetap terdengar. Terus terakhir, nah di sini ada mic-nya ya tanpa antena. Tapi hasil suaranya menurut saya sih cukup bagus ya. Ya lumayan lah gitu ya. Karena dibantu dengan noise cancellation AI. Hasil suaranya kita akan tes sekarang seperti ini. Nah, kalian sekarang lagi dengerin hasil dari rekaman suara headset Logitech G325 Lightspeed. Gimana menurut kalian? Walaupun ini nggak ada antenanya, ya menurut saya sih ya oke-oke aja lah ya ketika misalkan kita main game terus perlu ngobrol sama temen game kita di online, suaranya cukup jelas ya. Tes 1 2 3 1 2 3, tes ZZZ A I U E O. Nah, seperti itu. Gimana menurut kalian? Suaranya bagus atau biasa aja? Nanti komentar di bawah. Nah, kesimpulan yang saya dapat, tapi saya bahas harga dulu sedikit ya. Pas rilis harga ini ya, headset Logitech G325 ini, walaupun ini masuknya ke series middle ya, tetap aja ini kerasa mahal ya harganya gitu ya. Tapi ya memang gitu ya Logitech, karena fitur dan teknologi modern yang udah disematkan di si headset ini. Jadi menurut saya sih ya wajar-wajar aja ya, ada harga, ada kualitas. Kalau kekurangannya sih menurut saya sih saya pribadi nih ya, desainnya ini terlalu simpel teman-teman ya untuk dijadikan headset gaming. Ya, kalian bisa lihat aja ya, terlihatnya tuh ya biasa aja gitu ya, nggak ada RGB-nya gitu, nggak ada gitu ya. Terus bahannya juga ya terlihat biasa aja, cuman finishingnya ini memang halus ya dan fleksibel juga ya kurang terlihat garang lah ya kalau disebut headset gaming. Kalau urusan suara terus fitur ya memang fitur-fiturnya itu sering dipakai sama gamer-gamer kasual ya. Jadi menurut saya fitur yang disajikan di sini nggak terlalu over ya, cukup ya. Kan biasanya di seri-seri Logitech yang mahal tuh banyak banget fiturnya, jarang kepake juga. Kalau di sini semua menurut saya sih fiturnya bakalan kepake. Nah, kalau untuk harga ya, karena saya buat video ini sebelum rilis si headsetnya di tanggal 3 Februari nanti, jadi untuk harga tepatnya saya belum tahu ya ada berapa. Cuman saya dikasih tahu harga kisarannya tuh antara 60 sampai 120 dolar. Ya kalau misalkan harganya ini di bawah 1 juta, misalkan 800 atau 900, menurut saya sih ini worth it ya dengan fitur yang disajikan. Apalagi kalau misalkan kalian yang sukanya yang mode simple kayak gini gitu ya, nggak terlalu banyak neko-neko. Nah, ini bisa jadi salah satu solusinya. Terus terakhir ketika saya tadi tes ya untuk dongle-nya dan si Bluetooth-nya, jarak 15 meter kehalang 1-2 tembok, suaranya masih aman. Kalau misalkan tanpa halangan ini bisa sampai 30 meter. Oke, gitu aja teman-teman. Gimana menurut kalian tentang headset gaming dari Logitech seri 3 ini yang udah ada fitur Lightning wireless-nya? Harganya mudah-mudahan murah ya. Nanti saya akan update aja harganya di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam teknologi.